Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotaan saya sendiri sebagai moderator, Istri Samani dan teman saya Anna Mudati, Vivi Adelia, Viji Paramita, Gina Ayunda ingin mempresentasikan siklus Krebs. Sekarang kita akan membahas tentang siklus Krebs yang merupakan tahap ketiga dalam proses respirasi aerob, lanjutan dari proses dekarboksilasi oksidatif. Siklus Krebs ini sering juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Siklus Krebs ini terjadinya di matriks mitokondria. Nah, bagaimana prosesnya? Secara singkat, penjelasan tentang siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan. Pada tahap yang pertama, asetil-CoA yang memiliki 2 karbon merupakan hasil dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi sama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon sehingga gugus oksaloasetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama siklus ini disebut dengan siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada saat pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya pada tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6 karena reaksi yang terjadi pada saat ini ionisasi atau perubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal dehidrasi. Namun kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akonitase. Pada tahap yang ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfekteurat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti adalah elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh DNA+, sehingga membentuk NADH. Nah, pada tahap ini pula terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan yaitu isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat, alpakteutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarbogolasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida pula. Selain itu, pada tahap ini terjadi reduksi NAD+, sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alpha-katagoutarat menjadi subsinyl CoA. Berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini sehingga CoA berkaitan dengan senyawa subsinyl, membentuk subsinyl CoA enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alpha-geutatarat dehidrogenase. Tahap yang kelima, subsinyl CoA yang memiliki 4 atom akan diubah menjadi susinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini terdapat beberapa reaksi yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada subsinyl sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan dan fosfat
inorganik akan berikatan dengan GDP, membentuk GTP. Namun beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP, sehingga membentuk ATP dan GTP. Keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah subsinil CoA sintase. Tahap yang keenam yaitu subsinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi kumarat, memiliki 4 karbon pula. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh NAD, membentuk NADH2. Enzim yang berperan untuk mengkatalisis senyawa subsinat menjadi kumarat adalah dehidrokinase. Tahap yang ketujuh terjadi pengubahan kumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah kumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya tahap yang ke-8, malat akan diubah kembali menjadi osalat asetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dihidrogenase. Dengan demikian, dalam satu kali siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali, 1 ATP. Karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil CoA, maka dalam satu kali siklus Krebs menghasilkan 2 FADH 2 kali, 6 NADH, dan 2 ATP. Ini saja yang dapat kami jelaskan materi tentang siklus Krebs oleh kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know